Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami membuat aplikasi manajemen asisten rumah tangga. Anggota kami terdiri dari Andika Rafa Akbar, Akbar Fitri Andika, Frafi Ramadhani, dan saya sendiri Muhammad Fahmi Hamzah. Dengan dosen pengampu Pak Iwayan Rangga. Oke, di sini masuk ke user persona di mana user personanya ini adalah namanya Pak Muklis dengan usia 38 tahun, memiliki pekerjaan driver Silverbird. Dengan statusnya itu single father, di mana dia mempunyai dua anak usia 7 dan 10 tahun. Dengan lokasinya itu berada di Depok, dengan mempunyai rumah subsidi tipe 45. Nah, sebagai single father sekaligus tulang punggung keluarga, Pak Mukhlis ini memikul tanggung jawab penuh atas operasional rumah tangga dan pengasuhan dua anaknya. Ia memperkerjakan satu ART harian. For your info, ART ini dia sudah cukup tua, di mana dia suka lupa dan pikun. Lalu juga ART ini dia gaptek terhadap teknologi, di mana dia cuma bisa pakai WA saja. Nah, kendalanya di sini adalah komunikasi menjadi beban kognitif tambahan. Seringkali instruksi tugas yang dikirimkan lewat WhatsApp terasa terpencar dan berantakan, karena ia harus mengetiknya di sela-sela waktu menyetir atau saat menunggu penumpang. Akibatnya, banyak tugas yang terlewat atau tidak sesuai ekspektasi. Pak Muklis merasa perannya dalam mengelola rumah tak pernah benar-benar selesai meski sudah memiliki ART di rumahnya. Oke, berikutnya kita masuk ke user journey. Bisa dilihat di sini kalau misalnya di awal-awal hari, Pak Muklis ini sudah mendapatkan sebuah pen di awal harinya. Karena ketika hari dimulai, pagi-pagi sekali sambil bersiap bekerja, pikiran Pak Muklis itu sudah sibuk menyusun daftar tugas untuk ART-nya di hari tersebut. Mulai dari urusan nyuci baju, kemudian berbelanja, serta menyiapkan makanan nantinya buat makan siang anaknya gitu. Namun, karena tadi Pak Muklis ini cukup sibuk, jadi dia itu nggak buat catatan tertulis, jadi hanya dipikirkan melalui pikirannya saja. Kemudian, tidak hanya itu, berikutnya bisa dilihat kalau pengalaman Pak Muklis ini makin menurun lagi, karena Pak Muklis yang sedang terburu-buru harus menjelaskan semua tugas tadi secara lisan kepada ART-nya. Nah, ketika sedang berbicara ini tuh ART-nya terlihat kalau dia tuh mengangguk tanda mengerti. Tapi, sama kayak Pak Muklis, di sini ART-nya itu hanya disimpan di kepalanya saja dan tidak ditulis gitu loh untuk tugas yang diberikan oleh Pak Muklis. Nah, pada posisi ini sebenarnya Pak Muklis udah cukup was-was, dia mempertanyakan kira-kira, si ART ini bakalan nuntasin semua tugasnya itu atau enggak ya, gitu. Kemudian di sini, masuk lagi, di sini, mendapatkan gen ya, di mana grafiknya itu naik. Pak Muklis ini ada pengalaman positifnya. Jadi kan dia butuh ART itu biar bisa bonding juga ya sama anaknya. Jadi di sini itu Pak Muklis bisa mengurus anaknya sekolah dan kemudian itu melakukan persiapan nantinya untuk dia menyetir buat kerja dan mengantar anaknya sekolah. Kenapa di sini gen? Karena di sini tuh ia merasa sangat lega karena ada ketenangan batin bahwa ia tahu kalau misalnya nanti di rumahnya itu bakalan ada standby yaitu ART-nya untuk membantu operasional rumah tangganya. Nah, tapi sayangnya keterangan itu tuh nggak berjalan cukup lama karena pada saat dia melakukan monitoring di sela-sela jam istirahat siangnya, Pak Muklis ini mencoba memantau progres di rumah melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp. Di sini pengalamannya itu bisa terlihat ya, dia menurun karena ia mendapati bahwa realitanya beberapa tugas itu keskip sama ART-nya gitu loh. Jadi, perasaan yang udah ganjel di pagi hari itu beneran terjadi. Nah, makin bete lagi, mau nggak mau kan dia harus melakukan follow up ya ke ART-nya. Jadi dia harus terpaksa untuk, menyita energinya lagi. Misal kan karena dia seorang supir driver ya, kita bayangkan aja misal dia lagi di sebuah kemacetan atau sedang menunggu penumpang, dia mau nggak mau harus terpaksa untuk mengetik instruksi ulang yang sangat panjang di WhatsApp agar ART-nya itu ingat tugas apa aja sih yang belum dilakukan oleh ART tersebut. Di mana kan untuk seorang supir tentunya mengetik pesan panjang kalau di HP itu kan pasti menjadi beban mental ya, yang mana mungkin nanti bakal mengganggu konsentrasinya dalam bekerja gitu loh. Nah, untungnya setelah long text panjang itu pas dia pulang ke rumah, alhamdulillahnya Pak
Pak Muklis mengecek kalau rumahnya itu bersih dan rapi, sehingga ia bisa mulai persiapan untuk istirahat. Tapi ternyata belum berhenti di situ, karena Pak Muklis belum punya sebuah sistem, mau gak mau di malam hari Pak Muklis itu harus udah memikirkan kira-kira tugas besok itu harus ada apa aja sih. Dan Pak Muklis di sini karena nggak punya sistem, dia hanya dipikirkan di kepalanya saja dan tidak ditulis gitu loh. Boleh di next slide. Oke, kita masuk ke define permasalahan. Di sini itu ada gejala. Nah, untuk gejala sendiri dari user journal tersebut yaitu beberapa tugas rumah sering terlewat meski ART sudah hadir seharian. Pak Mukhlis harus mengingatkan tugas yang sama berulang kali setiap hari. Lalu untuk masalahnya, Pak Mukhlis tidak memiliki sistem delegasi tugas yang terstruktur sehingga koordinasi dengan ART bergantung sepenuhnya pada komunikasi lisan dan chat WhatsApp yang tentunya tidak terorganisir. Nah, untuk akar masalahnya, tidak ada alat yang membantu Pak Muklis mendelegasikan, memantau, dan merekap tugas ART secara terstruktur tanpa harus keluar dari aplikasi yang sudah familiar digunakan sehari-hari. Boleh selanjutnya. Selanjutnya itu ada jobs to be done dari permasalahan si Pak Muklis ini. Yang pertama itu adalah konteks, yaitu ketika apa. Pada tahap ini itu Pak Muklis adalah ayah tunggal yang bekerja sebagai supir. Pak Muklis memulai hari dan perlu mendelegasikan tugas kepada asisten rumah tangga harian. Selanjutnya itu ada tahap kedua yaitu solution, yaitu ketika saya ingin di sini tuh Pak Muklis itu ingin memiliki sistem yang mengirimkan daftar tugas secara otomatis ke WhatsApp asisten rumah tangga setiap harinya. Selanjutnya itu ada tahap yang terakhir yaitu outcomes, yaitu sehingga di sini tuh Pak Muklis tuh nggak perlu menjelaskan ulang setiap harinya tentang tugas ke si ART-nya tadi. Pak Muklis juga bisa memantau progres tanpa mengecek langsung ke setiap sudut rumahnya. Boleh di next. Selanjutnya ada pen reliever dari permasalahan Pak Muklis. Yang pertama itu ada pennya. Di sini menjalankan tugas yang sama setiap hari. Di sini tuh maksudnya kayak si Pak Muklis ini harus mengechat si ART-nya ini tuh menjalankan tugas apa saja setiap hari di WhatsApp. Di sini ada pen relievernya itu botnya ini bisa mengirimkan template tugas rutin yang otomatis dikirim ke ART setiap paginya. Pen yang kedua itu instruksi tenggelam. Mungkin di sini Pak Muklis itu sering ngechat si ART-nya jalanin tugas apa aja. Jadinya si chat dari si Pak Muklis ini tenggelam di ART-nya. Jadinya bakal lupa gitu untuk mengerjakan tugasnya. Dengan bot WA ini WA khusus ini memisahkan instruksi tugas dari chat biasanya. Selanjutnya ada pen yang ketiga itu tidak tahu mana tugas yang sudah selesai. Di sini Pak Muklis itu pulang-pulang kayak dia nggak tahu nih tugas mana yang udah selesai yang dikerjain sama ART-nya. Di sini tuh bisa sistemnya itu bisa mencatat si sistem tugas mana yang sudah selesai dengan cukup membalas ART saja. Cukup membalas angkanya ke bot aja. Terus selanjutnya poin yang keempat itu semua jadwal tersimpan di kepala sendiri. Di sini tuh jadwal tersimpan Pak Muklis tuh menyimpan jadwalnya di kepala Pak Muklis sendiri sama di ART-nya. Jadi kadang-kadang tuh kayak Pak Muklis tuh suka lupa buat ngasih tugas ini, terus juga si asisten juga suka lupa ngerjain. Jadi dengan adanya fitur penjadwalan tugas mingguan yang bisa diatur sekali untuk seterusnya, jadi jadwalnya itu nggak terlupakan. Selanjutnya tidak ada rekap harian. Di sini tuh Pak Muklis nggak tahu nih apa aja yang udah dikerjakan, terus apa aja yang bakal dikerjakan sama si ART-nya. Dengan adanya bot otomatis untuk mengirim rekap progres tugas ke Pak Muklis setiap sore, jadi si Pak Muklis tahu nih apa aja yang udah dilakukan si ART-nya ini untuk membersihkan rumahnya. Terus juga ART-nya bisa terkontrol lah apa saja yang dikerjakan. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Prafi. Baik, jadi setelah tadi pen reliever terdefinisi, kami memetakan keseluruhan proses ini menggunakan framework bernama Double Diamond. Jadi pertama, bermulai dari permasalahan, akar permasalahannya di sini yaitu tidak adanya sistem pendelegasian tugas yang terstruktur. Kemudian kita lanjut ke dalam tahap discover. Di dalam tahap discover ini, kami menemukan 4 masalah utama yang dialami oleh Pak Muklis. Yang pertama yaitu instruksi tugas via WhatsApp yang berantakan, kemudian banyak pekerjaan rumah yang terlewatkan oleh asisten tersebut, kemudian Pak Muklis lelah mengingatkan tugas yang berulang kali, dan yang terakhir yaitu jadwal harian yang hanya tersimpan di kepala.
Kemudian kita lanjut ke dalam tahap define. Di tahap define ini, keempat masalah tersebut kami konvergensikan menjadi satu akar masalah yang jelas, yaitu tidak adanya sistem pendelegasian dan rekap tugas asisten rumah tangga yang terstruktur. Kemudian lanjut lagi ke dalam tahap develop. Tahap develop ini kami menyimpulkan 4 ide solusi konkret. Yang pertama itu ide pengiriman template tugas otomatis tiap pagi. Selanjutnya ide pemisahan instruksi tugas dari obrolan biasa. Kemudian ide konfirmasi tugas selesai melalui balasan angka. Dan yang terakhir yaitu merupakan ide pengiriman rekap progres otomatis setiap sore. Nah, kemudian keempat ide tersebut kemudian kami konvergensikan di dalam tahap deliver menjadi satu produk utama, yaitu aplikasi Rapi yang jelasnya akan ada di slide selanjutnya. Itu solusi utama. Bisa next. Nah, jadi solusi utama kami yaitu aplikasi bernama Rapi atau singkatan dari rekap asisten dan penjadwalan instruksi. Nah, jadi Rapi ini adalah aplikasi manajemen tugas rumah tangga yang memungkinkan pemilik rumah mendelegasikan pekerjaannya kepada ART dan memantau progresnya secara real time langsung dari dashboard aplikasi tersebut. Nah, jadi kemudian sistem ini bekerja dengan dua sisi. Yang pertama dari sisi majikan, yaitu si pamuklis tersendiri itu cukup untuk mengatur jadwal tugas mingguan sekali di aplikasi tersebut. Kemudian sistem secara otomatis mengirimkan daftar tugas hariannya ke WhatsApp ART setiap pagi. Nah, kemudian di sisi ART-nya, ART tersebut tidak perlu mengunduh aplikasi baru. Cukup dengan membalas pesan bot dengan angka untuk mengonfirmasi tugas yang sudah selesai. Nah, hasilnya yaitu pamuklis tersendiri nanti akan menerima laporan rekap tugas yang terstruktur secara otomatis setiap sore tanpa harus mengirimkan satu pesan pun ke ART-nya. Jadi dengan pendekatan berbasis WhatsApp bot ini, Rapi hadir sebagai solusi yang realistis, mudah diadopsi, dan langsung menjawab akar masalah yang telah kami identifikasi sebelumnya. Lanjut, next. Nah, baik. Jadi demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai aplikasi Rapi ini. Atas perhatian Bapak dan ataupun rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan di dalam presentasi ini. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.